أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, salat maghrib Desa Gadang, Pemukiman Rawa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang rahasia salat, sambungan kajian tasawuf karangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1, berkenaan dengan pengertian khusyuk, bagaimana khusyuk dan bagaimana khusyuknya orang-orang yang khusyuk. Khusyuknya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa dan dari mana dia? Jadi dikatakan Imam Ghazali, "I'lam annal khusyu'a thamaratul iman wa natijatul yakin alhasil bi jalalillahi azza wa jalla. Wa man ruziqa dzalika fa innahu yakunu khashi'an fi sholati wa fi ghairi sholat bal fi khalwatihi wa fi baitil mal indal hajat." Ketahuilah oleh engkau bahwa sesungguhnya khusyuk adalah buah. Khusyuk itu adalah buah dari keimanan. Ya, buah dari keimanan. Ada orang beriman tapi tidak sholat khusyuk, berarti tidak panen dia. Dia cuma tanam padi tapi tidak mau memetik hasil panen. Nah, berarti bodoh namanya. Orang yang pintar berarti dia udah tanam padinya, dia mau juga memetik hasil tanaman yang dia panen, yang dia tanam tadi tersebut. Dari biji padi dia tanam menjadi beras. Dia ingin dapat hasilnya. Jadi orang yang sholat berarti sedang menanam padi itu. Orang sedang sholat itu berarti sedang menanam padi. Jadi ketika dia sholat dia tidak konsentrasi, berarti tidak berusaha untuk memetik hasil. Jadi buahnya usaha menanam padi adalah panen biji padi tadi itu. Nah, beras. Ya. Jadi orang yang sholat tapi tidak berusaha khusyuk berarti sama seperti orang yang kerja tapi tidak mengambil hasil. Orang yang sholat tapi tidak berusaha untuk khusyuk berarti dia tidak berusaha untuk mendapat gaji. Gajinya dari mana? Dari Allah kan kita. Pertama mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Tetapi keutamaan daripada Allah Ta'ala memberikan ridho itu, Allah memberikan ganjaran pahala. Pahala itulah yang kemudian hasil daripada usaha kita untuk khusyuk kepada Allah Ta'ala. Jadi khusyuk adalah buah daripada keimanan. Jadi orang tidak beriman tidak mungkin khusyuk. Tapi orang yang beriman belum tentu mendapatkan khusyuk. Orang tidak beriman tidak mungkin mendapatkan khusyuk. Tetapi orang yang beriman belum tentu juga mendapatkan khusyuk. Kapan mendapatkan khusyuk? Kalau dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan tersebut. Dan kemudian buah daripada yakin. Syukran jazakallahu khairan jazak. Buah daripada keyakinan. Orang yang yakin dalam ibadah sholat, maka dia akan mendapatkan khusyuk. Orang yang yakin di dalam ibadah sholat, maka dia akan mendapatkan khusyuk. Tapi orang yang tidak yakin di dalam sholat, sholatnya sepele dianggap. Yang penting udah lepas kewajiban. Yang penting kali tak bubut, mak. Punah khusyuk, bahana khusyuk, yang penting kali tak bubut. Berarti orang tidak yakin di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika dia yakin, khusyuknya dapat. Ketika dia tidak yakin, tidak akan dapat khusyuk. Nah, jadi orang yang sholat itu bagaimana untuk mendapatkan yakin? Bagaimana untuk mendapatkan buah? Nah, pertama yakin, yang kedua beriman, yang selanjutnya apa? Hasil daripada mendapatkan
jalalillahi azza wa jalla. Dia mendapatkan keagungan Allah Ta'ala. Dia lihat keagungan Allah Ta'ala. Keagungan Allah Ta'ala yang mana? Lihat diri sendiri. Lihat diri kita, kulit kita, badan kita, tubuh kita. Semuanya bergantung kepada selain kita. Semuanya bergantung kepada selain kita. Kita butuh kepada selain diri kita. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada selain dirinya. Kita butuh. Hidung kita punya lubang, butuh kepada nafas. Mulut kita punya lubang, butuh makan dan minum, ya kan? Kemaluan kita punya lubang, demikian juga. Kemudian seluruh anggota tubuh kita bergantung kepada, yaitu kekuasaan Allah Ta'ala. Tanpa kuasa Allah Ta'ala, maka kita tidak bisa untuk hidup. Nafas yang Allah berikan, nafas itu pun pemberian Allah Ta'ala. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut nampak pada diri kita, segala kekurangan-kekurangan kita, sehingga yang nampak berarti yang Maha Kuasa adalah Allah Ta'ala. Maka kita tidak berdaya, kita tidak mampu untuk menciptakan nafas, kita tidak mampu untuk menciptakan beras. Kalau kita cuma tanah, tapi yang menumbuhkan adalah Allah. Ikan datang ke rumah kita, yang membawa siapa? Kita memang menggunakan uang, tapi yang mengantar adalah nelayan. Nelayan pergi melaut. Dengan apa dia pergi? Dia pergi dengan perahu. Perahu dengan apa? Pakai bensin. Misalkan sekarang tidak pakai dayung sekarang. Orang pakai bensin, pakai minyak. Minyak dari mana? Minyak dari bawah bumi. Minyak itu keluar dari bumi dengan sendirinya? Tidak, tapi dibor lagi, kemudian dijual lagi. Jadi prosesnya panjang untuk sampai ikan ke tempat kita makan. Jadi apa ini? Menunjukkan bahwa semua orang menolong kita untuk memakan ikan tadi. Mulai dari tukang bor minyak, tukang jual SPBU, kemudian nelayan, dia pergi ke laut, kemudian orang yang muge atau orang yang menerima ikan dari laut, dia jual ke pasar. Kemudian istri kita beli, dia goreng, baru kita yang makan. Berarti kita makan butuh kepada orang lain, tidak serta-merta ikan datang dari laut langsung sampai di atas meja makan kita. Hal ini menunjukkan bahwa kekurangan kita dan ada kemahakuasaan Allah Ta'ala. Disitulah dia melihat jalal, keagungan Allah Ta'ala. Wa man ruzika bidzalika, barang siapa yang diberikan rezeki dengan hal tersebut, mampu melihat keagungan Allah Ta'ala, maka sungguh akan timbullah konsentrasi dalam hatinya di dalam salat. Melihat kekuasaan Allah, terlihatlah kekurangan diri. Melihat kemampuan Allah, terlihatlah ketidakberdayaan diri. Melihat kemahakuasaan Allah, terlihatlah kelemahan diri. Melihat kemahasempurnaan Allah, terlihatlah ketergantungan diri kita kepada Allah. Sehingga kemudian apa yang timbul dalam hati ketika salat adalah khusyuk. Nah, itulah. Wa fi ghairi salati, dan pada di luar salat. Di dalam salat dia demikian, di luar salat pun sama, tidak ada bedanya. Jadi ada orang sholatnya khusyuk, di luar sholat tidak khusyuk. Berarti sholatnya tidak membekas. Sama seperti orang kuliah. Orang kuliah pintar di kelas, tapi di luar kelas bodoh. Di luar kelas dia tidak pintar. Berarti manfaat dia belajar di sekolah tidak membawa akibat, tidak membawa dampak, tidak berguna, tidak bermanfaat untuk di luar sekolah. Padahal tujuan sekolah kan bukan untuk sekolah. Tujuan sekolah supaya berguna ketika keluar sekolah. Maka ketika berada di dalam sholat, tujuannya adalah khusyuk, maka di luar sholat pun haruslah khusyuk. Jadi dia mengingat buah daripada khusyuknya itu tidak lain daripada buah daripada keyakinannya, dan itu nampak hasil dari akibat dia melihat keagungan Allah Ta'ala. Jadi dalam sholat dia melihat keagungan Allah Ta'ala, di luar sholat pun dia melihat keagungan Allah Ta'ala atau jalalnya Allah Ta'ala. Nah, di luar sholat ini sama ada dalam diam maupun di dalam tempat yang ramai. Fi baitil mal, fi khalwatihi au fi baitil mal. Apakah ada di tempat yang sendiri, sepi, tidak ada orang, sunyi, dia tetap ingat kepada Allah Ta'ala, atau fi baitil mal, di rumah harta. Rumah harta maksudnya apa? Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Contoh di mall. Di mall, contoh di pasar, contoh di tengah-tengah keramaian, di tengah kota. Di tempat-tempat yang ramai pun dia hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Dia lihat orang itu seperti mayat. Bapak pernah nggak jalan-jalan kemudian di pasar tengok mayat berjalan? Pernah lihat nggak? Pernah lihat mayat berjalan? Ayah pernah lihat nggak mayat berjalan? Coba sekali-sekali pergi ke warung kopi, duduk di situ. Ngapain tuh?
mayat semua tuh. Mayat sedang merokok, mayat sedang makan nasi gurih, mayat sedang nonton film, kan mayat semua sebenarnya tuh. Maka kata Nabi, Rasul Allah Ta'ala katakan kepada Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau tuh mayat, semua mereka yang di sampingmu itu juga mayat. Jadi mayat tuh macam-macam saat ini. Ketika kita berada di tempat yang ramai, maka kita lihatlah tingkah manusia. Oh, ini mayat sedang merokok. Oh, ini mayat sedang menonton. Oh, ini mayat sedang main batu. Jadi ketika saya mau sampaikan bahwa orang yang mengingat Allah Ta'ala dengan khusyuknya di dalam sholat akan terbawa sampai di luar sholat. Maka ketika kita lihat orang lalai di warung kopi, orang lalai di pasar, orang lalai misalkan di tempat ramai melakukan maksiat ataupun melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, maka coba pandang mereka itu mayat. Karena mereka hakikatnya juga mayat. Hakikatnya kan mayat. Kita ini kan mayat semuanya. Kita ini hakikatnya mayat. Cuma sekarang belum dicabut nyawa. Kalau udah dicabut nyawa, udah ditarik nyawa, udah jadi mayat. Tapi pasti kita ini akan jadi mayat. Nah, sekarang yang hidup di dalam masjid ini orang hidup nih. Yang dalam masjid ini orang hidup, bapak-bapak. Yang di luar masjid yang tidak mengingat Allah namanya orang mati. Meskipun mereka hidup. Jadi orang mati, yang mana orang mati? Orang mati sebelum mati adalah orang yang kehidupannya melupakan Allah. Orang yang hidup adalah orang yang dalam kehidupannya mereka itu senantiasa berusaha untuk mengingat Allah Ta'ala. Maka dikatakan ada solat yang hidup, ada solat yang mati. Solat yang hidup bagaimana? Solat yang khusyuk, rukunnya sah, syaratnya sah, khusyuknya dapat. Itu solat yang hidup. Ada solat mati dia solat, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada baca takbir, ada baca tasbih, ada baca juga kalimat, ada juga baca al-fatihah, ada baca juga ayat Al-Quran. Tetapi hatinya tidak pernah sedikit pun mengingat Allah, maka itu solat mati namanya. Sehingga disebutkan dalam kitab, katanya itu solat bangkai. Baunya bangkai, baunya seperti bangkai bau busuk. Maka solat itu ada dua, ada solat yang bau busuk, ada solat yang harum dan wangi. Maka manusia yang mengerjakannya begitu juga. Orang yang sholat dalam sholatnya itu ingat kepada Allah,